علمتنا وزدنا علما أما بعد معاشر المسلمين والmuslimat الحاضرين والحاضرات Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah salat subuh Masjid Ar-Rasyidin rahimakumullah. Alhamdulillah kita bertemu kembali di pagi yang indah ini, yang penuh dengan keberkahan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati wal Jalali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebaikan, ampunan, ketenangan pada majlis yang kita jalani ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala kebaikan dan ketaatan kita dan memberikan kepada kita taufik di dalam menjalankan syariatnya. Ucapan salawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan Allah taufiknya untuk bisa meneladaninya, menirunya dan mencontohnya di dalam kehidupan kita. Pagi ini kita membicarakan satu tema. Siapa yang tahu temanya? Ada di share. Apa temanya, Bu? Keluarga, Masya Allah, keluarga samawa dalam Al-Quran. Apa arti samawa? Masya Allah, ibu-ibu tahu nampaknya. Sakinah, mawaddah, warahmah. Ikhwah fillah, saya tidak akan mengajarkan ikan berenang. Bapak ibu punya sejarah panjang dalam keluarga, lebih lama menjalani dari saya, mungkin lebih banyak pengalamannya dan lebih memahami bagaimana mencari solusinya di dalam kehidupan rumah tangga jika terjadi hal-hal yang memang tidak diinginkan. Namun pagi ini kita akan kembali kepada panduan utama kita, Al-Quranul Karim. Kita sama-sama belajar kepada ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, bagaimanakah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu di dalam Al-Quranul Karim, dan apakah dan siapakah contoh teladan di dalam bab yang memiliki sakinah, mawaddah, warahmah. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, tidak ada manusia yang paling teladan, yang paling mulia, yang paling baik di dalam menjalani segala hal melainkan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam bab ibadah, Nabi alaihi salatu wasallam dia orang yang paling beribadah, yang paling rajin kepada Allah Azza wa Jalla. Di dalam bab bertakwa kepada Allah, seorang pribadi secara pribadi dia orang yang paling bertakwa. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, wa ana atqakum wa akhsyakum lillah. Saya adalah orang yang paling bertakwa dan orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam berkeluarga, Nabi alaihi salatu wassalam telah menyebutkan dalam satu kalimat yang tegas, khairukum. Ada yang bisa melanjutkan? Khairukum. Ada yang bisa melanjutkan? Bapak Ibu? Tidak ada. Khairukum anfa'uhum linnas. Di dalam bab keluarga, khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Kata Rasulullah SAW,
orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang terbaik kepada keluarganya. Yang terbaik bukan orang yang baik kepada kawan dan sahabatnya di luar, sementara keluarganya ditinggal. Bukanlah yang terbaik di antara kita orang yang baik kepada mitra bisnisnya, tetapi istrinya dia tidak pergauli dengan baik. Yang terbaik di antara kalian yang terbaik kepada anak-anaknya. Ternyata Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan ukuran terbaiknya kita di antaranya adalah orang yang terbaik kepada keluarganya. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah. Wa ana khairukum li ahli, dan saya adalah orang yang terbaik untuk keluargaku, kata Rasulullah SAW. Maka disinilah kita harus belajar dari keluarga siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hari ini Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, banyak teori-teori muncul tentang keluarga samawa itu. Bahkan sebagian orang membaca buku ini dan buku itu, bahkan pergi banyak belajar, tapi lupa belajar kepada siapa? Kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 21, Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah terdapat bagi kalian, bagi kita umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa? Fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat apa? Suri tauladan yang baik. Ikhwatal kiram, telah terdapat pada diri Rasulullah alaihi salatu wassalam suri tauladan. Bagi siapa? Liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Memanglah keteladanan itu bisa diambil oleh siapa? Oleh mereka yang mengharapkan Allah dan orang-orang yang mengharapkan hari akhirat dan orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya. Jadi kita tahu semua bahwa meneladani Rasulullah itu adalah perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak semua orang, Bu, dan tidak semua orang bisa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya bisa bagi siapa? Bagi orang-orang yang mencintai Allah tabaraka wa taala, yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan bagi orang-orang yang beriman kepada yaumil akhir dan kepada orang-orang yang mengingat Allah dengan ingatan yang banyak. Hanya itu. Maka oleh karenanya kita memohon kepada Allah agar kita termasuk orang-orang yang dikelompokkan Allah, liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Kita akan belajar pagi ini kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan Bapak Ibu baca atau buka kalau ada ayat Al-Qur'an di handphonenya, misalnya Al-Quran di handphonenya, atau buka Al-Quran di depannya, surat Al-Ahzab ayat surat yang ke-33. Kita akan belajar, panduan kita adalah Al-Quranul Karim, karena sungguh banyak di dalam Al-Quran ini Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, ayat-ayat yang berbicara tentang keluarga. Di antara yang Allah sebutkan adalah keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita akan belajar pada surat Al-Ahzab ayat 33. Sudah dapat? Sudah buka handphonenya atau Qur'annya? Ada yang mungkin mushaf di handphone atau tidak, dengarkan saja. Kalau yang punya Al-Quran di mushaf di handphonenya, saya minta untuk membukanya, karena biar kita melewati ayat demi ayatnya itu,
Kita tahu ternyata ayat ini bicara tentang keluarga Nabi. Sudah Bapak Ibu? Naam. Silakan dibuka surat Al-Ahzab ayat yang ke-28. Al-Ahzab itu surat yang ke-33 dan ayat yang akan kita tadabburi surat ayat yang ke-28 insyaallah sampai ayat 34. Semoga cukup waktu untuk kita belajar bersama dari panduan ayat suci ini. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang suami yang terbaik bagi keluarganya. Dan sungguh sangat banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, dan sebagai seorang sahabat, dan sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang nabi yang subhanallah semua itu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang terbaik, adalah nabi yang bisa diteladani oleh kita semuanya. Maka ada satu ayat yang memang sering kita baca di saat-saat misalnya ada pernikahan, ya, maka ayat itu disebutkan Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21. Ibu hafal nampaknya Ibu, Masya Allah. Siapa yang hafal ayatnya? Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Satu. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di antara tanda-tanda, ini di antara tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Saya katakan bahwa pernikahan itu adalah di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Makanya pernikahan itu tidaklah sebuah perjalanan biasa. Pernikahan itu bukanlah hanya segelintir atau sifat tambahan dalam kehidupan. Bila mana ada orang yang meyakini pernikahan itu hanya hal yang biasa, berarti dia tersesat. Apa sebab? Karena Allah sudah mengatakan bahwa keluarga menikah itu di antara tanda-tanda wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan. Allah ciptakan dari diri kita pasangan kita. Makanya subhanallah, pernikahan itu ya subhanallah adalah tanda-tanda kebesarannya. Di antara tanda-tanda ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, Allah ciptakan kita berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan. Saya katakan pasangan, azwajan itu pasangan. Pasangan itu mesti sama. Coba kita diskusi sedikit. Pasangan siang apa? Malam. Tangan kanan, kiri. Tidak mungkin matching secara 100%, Pak. Tidak mungkin sama. Karena kalau sama nggak pasangan namanya. Ya Pak Ahmad? Tidak mungkin sama. Gak mungkin sama. Maka bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan laki-laki dan perempuan? Itu gak sama. Laki-laki dengan seluruh sifat-sifatnya dan perempuan dengan seluruh sifat-sifatnya. Lalu kemudian Allah satukan dalam satu ikatan yang kuat. Dalam satu ikatan yang kokoh yang disebut oleh Allah dengan mitsaqan ghaliza, ikatan yang kuat. Tak boleh dia diikat dengan ikatan kalimat la ilaha illallah, tidak boleh diabaikan, tidak boleh disia-siakan. Maka Nabi SAW ancam orang yang menyanyiakan keluarganya. Kafa bil mar'i ithman ayyudayya man yaqut. Cukup seseorang itu berdosa di sisi Allah. Kapan? Ketika dia menyia-nyiakan orang yang dalam tanggungannya, yang dalam tanggung jawabnya. Ikhwafillah rahimakumullah. Lalu Allah katakan
wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah jadikan antara kalian cinta, ya, mawaddah dan warahmah, itu kasih sayang. Inilah ternyata yang kita sebut dengan samawa, sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau kita menginginkan keluarga yang samawa ini, tentu ada panduan yang mesti kita pelajari. Ada orang-orang yang mesti kita contoh seperti apa keluarga yang samawa itu. Maka pagi ini kita kembali saya ingatkan untuk bisa membuka surat Al-Ahzab ayat yang ke-28. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan urai satu persatu, ya. Kalau ada Bapak Ibu ingin tanya langsung enggak apa-apa. Kalau misalnya Ustaz saya ingin enggak paham, langsung tanyakan. Biar waktu yang singkat ini tidak berlalu begitu saja. Tidak menjadi rutinitas kita kaji langsung pulang, enggak ada bawa apa-apa. Kalau ada sesuatu yang ingin langsung ditanyakan, angkat tangan, saya akan buka langsung. Begitu Pak Ahmad, ya? Biar kita belajar sama-sama. Baik. Sudah dibuka Al-Qur'annya, Bu? Baik. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Al-Ahzab ayat 28 ini. Ini adalah bicara tentang keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti apakah keluarga Nabi alaihi salatu wassalam, dan bagaimana kepesan-pesan Allah di dalam keluarga Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Allah katakan, ya ayyuhan nabiyyu. Dipanggil Nabi kita oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Nabi, qul, katakan, li azwajika. Kepada siapa dikatakan? Kepada istri-istri Rasulullah SAW, kepada pasangannya. Berapa istri Nabi? Bersama Nabi seluruhnya 11. Tapi yang hidup bersama Nabi di kota Madinah berapa orang? 9 orang. 9 orang. Ya. Nabi menikahi 11 orang. Sebelum Nabi wafat, maka ada 2 istrinya, ya, yang mendahului Nabi kita alaihi assalatu wassalam. Ya. Maka di sini Nabi diperintahkan oleh Allah tabaraka wa taala untuk mengatakan, ya ayyuhan nabi qul li azwajika. Katakan kepada istri-istrimu, kepada pasangan-pasanganmu, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha. Nah, ini ada sebuah tawaran, Pak. In kuntunna, apa artinya itu? Jika seandainya kalian para istri Nabi SAW menginginkan kehidupan dunia, wazinataha, dan segala perhiasan dunia, keindahan dunia, taib, fata'alaina, maka kesini, umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Di dalam ayat ini, ikhwafillah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi kita untuk memanggil istri-istrinya untuk memberikan satu prinsip dasar. Dan ini ayat-ayat ini adalah tentang sebuah orientasi keluarga. Makanya ayat ini bersambung kepada ayat yang ke-29. Wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad darul akhirah. Jika seandainya kalian menginginkan Allah, menginginkan Rasulnya dan kehidupan akhirat, fa innallaha adda lil muhsinati minkunna ajran azima. Maka Allah kemudian siapkan bagi orang-orang yang berbuat baik dari kalian pahala yang besar. Mari kita ambil pelajaran dari 2 ayat ini. Ayat ini di antara sebab turunnya adalah ketika itu para istri-istri Nabi meminta tambahan uang jajan, uang belanja. Di kalau hari ini orang rumah kita minta tambahan uang belanja, tidak ada masalah. Yang sudah terjadi di zaman Nabi itu biasa. Itu biasa.
Nabi sanggupkah memberikannya? Sanggup, Pak. Nabi itu orang yang kaya. Nabi sanggup. Bahkan nafkah untuk keluarganya itu diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada masing-masing istrinya di awal tahun untuk kebutuhan 1 tahun. Saya ingin bertanya, siapa di antara kita yang sanggup seperti ini? Ada yang bisa memberikan belanja untuk setahun diberikan di depan? Ada, Pak? Sebulan? Alhamdulillah. Sebulan pun enggak. Ada enggak? Saya terus terang saya belum juga sanggup. Nabi sanggup. Nabi berikan belanja istrinya itu masing-masing 9 orang. Di awal tahun, kebutuhan awal tahun diberikan masing-masing. Sudah. Kaya apa tidak itu? Nabi SAW orang yang kaya. Dengan demikian istri-istrinya pun tetap minta tambahan belanja. Tidak cukup bagi mereka, Ustaz. Sebetulnya cukup. Tapi yang namanya manusia, istri Nabi juga manusia biasa seperti ibu-ibu hari ini. Ya, mencintai harta, mencintai itu biasa saja. Tidak ada yang aib. Karena mencintai harta, mencintai anak adalah fitrah. Allah katakan al-mal wal banuna zinatul hayatid dunia. Harta dan anak itu perhiasan kehidupan dunia. Siapa yang tidak mau perhiasan? Ibu mau perhiasan? Mau perhiasan dunia. Ya. Allah katakan dalam surah Al-Imran, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah. Disebutkan Allah langsung. Dijadikan indah pada diri manusia itu. Artinya tidak ada orang yang tidak mencintai dunia. Di antaranya harta. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh nabinya alaihi salatu wasallam, katakan kepada istri-istri kamu, jika seandainya kalian semua menginginkan dunia dan keindahannya, maka ke sini aku berikan umati'kunna. Setelah itu kata Nabi alaihi salatu wasallam, saya ceraikan dengan cara baik-baik. Enggak apa-apa. Kalau memang itu adalah pilihan, saya akan kasih. Tapi wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad darul akhirah. 3 yang disebutkan Allah di dalam Al-Qur'anul Karim ini, maka inilah konsep utama bahwa keluarga samawa itu, nah ini. Makanya kata Allah apa? Jika seandainya kalian menginginkan Allah 1, wa rasulahu 2, wad darul akhirah 3, maka keluarga samawa itu dibangun di atas cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan cinta kepada hari akhir. Beginilah konsepnya. Bila mana keluarga Muslim tidak ada 3 hal ini di dalam keluarganya, maka sakinah, mawaddah, warahmah apa yang akan didapat? Karena ketenangan itu akan hadir bila mana hati ini cinta kepada Allah. Ketenangan itu akan bisa kita rasakan bila kita dekat dengan Allah, bila kita cinta kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, bila mana keluarga ini berbekal diri untuk kehidupan akhiratnya. Artinya apa? Keluarga-keluarga Muslim itu betul-betul dekat dengan Islam, bukan sekadar namanya Islam. Ini keluarga Muslim, tapi suaminya tidak sholat, istrinya pun tidak ada keinginan untuk menjalankan Islam dengan baik, dibiarkan begitu saja. Bahkan kalau pergi, mohon maaf, ya terkadang tidak memakai pakaian yang menutup aurat dengan sempurna, duduk bergaul dengan siapa saja, tidak ada nampak syiar Islam dalam keluarga itu. Makanya inilah unsur pertama. Jika ingin keluarga kita samawa, sakinah, mawaddah, warahmah, maka tidak ada jalan kecuali kita harus belajar
kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini unsur pertama. Karena ketenangan itu milik siapa? Allah. Cinta dan kasih sayang itu milik siapa? Allah. Maka kalau kita ingin ketenangan, cinta dan kasih sayang, minta kepada siapa? Allah. Cara mintanya bagaimana Ustaz? Dengan menjalankan perintah-perintahnya, mendekatkan diri kita kepadanya, menjalankan sunnah-sunnah Rasulnya, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi di tengah-tengah keluarganya, suami, istri, anak, semua dalam bingkai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus pertama. Maka keluarga samawa tidak hanya dibangun di atas kemewahan, tidak hanya dibangun di atas duniawi, tidak. Makanya kita lihatlah seorang wanita yang Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, dalam surat At-Tahrim, insyaAllah kalau ada kesempatan kita akan belajar surat At-Tahrim insyaAllah, bagaimana keluarga-keluarga dalam Islam itu. Istri Fir'aun, Asia, iya kan? Asia namanya, iya. Hidup di mana? Di rumah biasa atau di istana? Istana megah. Semua kebutuhan ada, Pak. Dayang-dayang, semuanya dilayani. Tapi tenangkah Asia hidup bersama Fir'aun? Tidak. Apa buktinya? Tidak tenang. Setiap saat dia minta kepada Allah agar dibangunkan rumah di dalam surga. Kurang apa? Istana besar, enggak, penuh dengan seluruh ya kebutuhan-kebutuhan, tapi dia tak berhenti meminta kepada Allah, Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah, ya Allah bangunkan bagiku rumah dalam surga. Wa najini min Fir'aun, selamatkan aku dari Fir'aun ini. Bilang dia minta Allah selamatkan dia dari suaminya, bayangkan. Tidak ada ketenangan. Maka saya katakan, tidak selalu sakinah, mawaddah warahmah itu dibangun di atas materi duniawi. Tapi siapapun yang menginginkan sakinah, mawaddah warahmah, maka pastilah ia dapatkan pada tiga hal ini: mencintai Allah, mencintai Rasulnya, dan mencintai berbekal diri untuk kehidupan akhiratnya. Maka fa innallaha adda lil muhsinati min kunna ajran azima. Sampai di sini paham? Ini unsur yang pertama. Inilah karakter keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi, ayat yang ke-27 dan 28 29 ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pelajaran kepada kita tentang sebuah orientasi keluarga muslim. Orientasi kita apa, Bu? Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan cinta kepada kehidupan akhirat yang mana berbekal diri dengan. Jelas sampai di sini? Lanjut ayat berikutnya. Silakan. Iya. Naam. Iya. Terima kasih Pak Ahmad. Secara kasat mata, ya Bu ya, orang yang kehidupan mewah, ya, banyak uang, bisa pergi kemana saja, ya kan, mobil mewah, seakan samawa, belum tentu. Tidak ada jaminan. Secara zahir, iya. Kenapa kok bisa secara zahir? Karena memang itulah menjadi kesimpulan orang bahwa keluarga yang samawa itu keluarga yang penuh dengan kekayaan yang melimpah ruah. Kita mengartikannya seperti itu. Bapak Ibu rahmati Allah, ketenangan itu hanya ada pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan Bapak Ibu buka, cari data
betapa banyak di antara mereka yang disebutkan tadi oleh Pak Ahmad, ya, perselingkuhan terjadi, ya, perceraian terjadi. Bahkan seorang istri berpesan sebelum suaminya berangkat kerja, apa pesannya? Pesannya hati-hati kalau selingkuh itu. Bayangkan, dia membantu suaminya, dan itu terjadi dalam kehidupan. Samawat tidak selalu ada pada orang yang memiliki kekayaan. Jangan kira Bapak, orang-orang yang kaya raya itu banyak harta mewah. Tenang, kita saja tidak tahu bagaimana kondisinya, kita saja tidak tahu bagaimana ujian beratnya, kita saja tidak tahu, tidak faham. Tetapi setiap orang yang taat kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kata Nabi SAW, idza ra'aita ar-rajula ya'tadul masjida fashhad lahu bil iman. Kalau laki-laki terus pergi datang ke masjid, saksikan laki-laki itu beriman. Itu contoh dari apa yang disampaikan Nabi SAW. Contoh. Lalu kemudian kalau rumah tangga ini mencari ketenangan tapi tidak tersambung rumah dia dengan rumah Allah, ketenangan apa yang dicari? Cinta kasih apa yang dicari? Tidak ada, Pak. Rumah tangga kita tidak tersambung dengan rumah Allah, penghuni-penghuninya tidak taat kepada Allah, tidak menghidupkan sunnah Rasulullah, ketenangan apa yang dicari? Cinta kasih sayang mana yang didapat? Tidak ada. Itu semuanya semu. Tapi akan bisa bertahan dalam bingkai cinta dan kasih sayang, ketenangan, kalau diikat dengan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, dan berbekal diri untuk kehidupan akhirat. Secara kasat mata begitu, Pak. Tapi tidak ada jaminan. Jangan dikira Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, ya, orang-orang yang melimpah ruah hartanya itu dia sibuk pikirannya. Makanya musibah yang paling terbesar, ya, ada seseorang datang Pak Ahmad kepada seorang ulama besar. Saya banyak harta, saya punya banyak kekayaan, tapi saya tidak pernah merasakan kesulitan. Tidak ada rasanya dalam hidup ini saya ini adalah orang yang paling merugi. Tapi dia tanya, kamu sholat jamaah atau tidak? Tidak. Kamu sholat apa tidak? Terkadang. Kamu sempat berzikir apa tidak? Tidak. Kamu baca Al-Quran apa tidak? Tidak. Itulah salah satu kerugian diri kamu dikarenakan cinta kamu kepada dunia ini. Jangan dikira ketika seseorang hidup dalam kemewahan, kemudian dengan kemewahan itu Allah palingkan dia dari ketaatan. Jangan dikira itu biasa-biasa saja. Itu namanya apa? Istidraj. Bapak Ibu, orang dengan maksiatnya, orang dengan apalagi cinta dunianya, dengan kekayaan, dengan maksiat dia lakukan, semakin dia banyak maksiat, semakin kaya dia. Semakin dia banyak melakukan dosa, semakin terbuka pintu-pintu rezekinya. Apakah Allah ini tanda Allah cinta padanya? Allah ingin dengan hal yang seperti ini Allah cabut satu persatu nikmatnya nanti. Ini namanya istidraj. Lalu tidak ada lagi bagiannya di akhirat kelak. Kita harus sadar bahwa perjalanan kita akan berakhir. Orang dalam maksiat, makanya Allah pesankan dalam surah Ali Imran juga, la yaghrurnaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan kalian termasuk orang-orang yang terpedaya dengan kekayaan orang-orang yang tidak beriman yang ada di sekitar kalian. Dia tidak sholat, bahkan tidak Islam, tidak puasa, tidak apa tidak. Masya Allah, rukunya berjejer Jalan Soekarno Hatta ini, mobilnya lebih dari 3, sawitnya, usahanya berkembang, hartanya banyak. Apa kata Allah? Tidak boleh kalian tertipu dengan itu. Kenapa? Mata'un qalil. Itu nikmat hanya secuil, kata Allah. Wa ma'wahun nar. Dan tempatnya nanti dalam neraka. Baik. Kalau menginginkan samawa, maka syarat pertamanya apa tadi? Tentang orientasi keluarga yang diajarkan Rasulullah ini dengan mencintai Allah, mencintai dan
berbekal diri untuk kehidupan akhirat. Selesai ayat pertama ya, ayat 29, 28, 29. Kita masuk ayat yang kedua. Ayat yang ke-30. Silakan dibuka Al-Qur'annya. Ya nisa'an nabi. Lagi-lagi nabi dipanggil oleh Allah. May ya'ti minkunna bifahishatin mubayyinah. Nah, siapa di antara kalian ini kata nabi? May ya'ti minkunna bifahishatin mubayyinah, melakukan satu perbuatan keji. Perbuatan keji itu apa? Zina. Waliyadu billah. Yudha'af lahal adzabu di'fain, akan dilipat gandakan oleh Allah azabnya 2 kali lipat. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Itu mudah bagi Allah. Nah, ayat yang ke-30 ini Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah mengajarkan kita tentang sebuah kesucian keluarga itu harus dijaga. Kalau tadi tentang orientasi keluarga, bagaimana membangun keluarga itu dengan 3 dasar yang kuat tadi, dan yang nomor ayat yang ke-30 ini bagaimana keluarga ini harus jauh bersih dari noda kekejian ini, dosa yang besar ini, tentang kesucian keluarga, tentang kehormatan keluarga. Maka Pak, pesankan kepada anak kita, kepada diri dan keluarga kita, jauhkanlah perbuatan fahisyah. Maka kalau ingin keluarga ini jadi keluarga samawa, maka ditutup celah-celah fahisyah itu, ditutup celah-celahnya. Maka anak-anak kita, anak-anak perempuan kita ditutup, diajari bagaimana cara berpakaian dengan baik dan benar, diajari bagaimana cara bergaul, jangan sembarangan punya kawan dan teman. Nah, kita harus tahu kemana mereka pergi, dengan siapa mereka pergi, di mana mereka duduk nongkrong. Begitupun dengan anak laki-laki kita, khusus istri kita, pasangan kita, kita saling menjaga dan saling membatasi diri. Yang suami begitu juga, tidak mudah-mudah untuk me-WA, ya kan, kawan-kawan lamanya. Begitu juga dengan ibu-ibu, dengan istri, tidak mudah untuk menceritakan tentang dirinya kepada kawan-kawan lamanya. Makanya grup-grup WhatsApp hari ini, ya, kalau tidak perlu kali Bu, tidak perlu kita masuk ke dalamnya. Kan hari ini Masya Allah ada grup SD-nya dulu, grup SMP-nya, SMA-nya, sampai grup kuliahnya, grup kantor, macam-macam grupnya, masuk semua. Terkadang di situ waliyadzubillah kembali bersemi kisah lama. Kalau iman tidak kuat, kawan diajak, kawan cerita lagi. Itu terjadi dan banyak sekali. Dan saya pernah melakukan penelitian bahwa ternyata di antara sebab terjadinya perceraian, ya, itu di antaranya adalah disebabkan, ya, kemajuan teknologi dan iman yang tidak ikut berkembang seiring dengan berkembangnya zaman. Imannya semakin kering dan kemudian mulailah ngechat, kemudian cerita. Makanya sekali lagi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, khususnya kaum wanita, jangan mudah-mudah bercerita dengan, ya, laki-laki lain atau me-WA menceritakan urusan pribadi, urusan keluarga, jangan. Karena itu akan membuka celah dan akan membuat pintu-pintu dosa. Tahan diri, tidak mudah ajari kita untuk menelepon kawan-kawan lama kita, tidak usah. Kini kita sudah memiliki pilihan hidup, dia punya pasangan, punya, ya, suami, punya istri, sudah. Bagaimana keluarga ini kita jaga. Ikhwafillah rahimakumullah. Maka disinilah ayat yang ke-30 ini memberikan pelajaran kepada kita, ternyata keluarga samawa itu keluarga yang jauh dari perbuatan keji ini. Wala taqrabuz zina, jangan dekat-dekat dengan zina, kata Allah Subhanahu wa taala. Pintu-pintu yang mengarahkan ke zina itu ditutup. Pintu-pintu yang mengarah kepada perbuatan yang keji ini ditutup. Kita saling menjaga diri.
kita saling menghormati. Ya, kita sudah punya suami dan kita sudah punya ya istri. Jaga diri. Ini sudah menikah seperti anak muda. Ya. Makanya kata Nabi alaihissalatu wassalam, Pak, orang menikah itu menyempurnakan apa? Separuh agamanya. Itu orang menikah. Orang menikah itu menyempurnakan separuh agamanya. Tinggal separuhnya lagi. Makanya Nabi katakan, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Yang tidak mau menikah di antaranya ada orang berarti bukan dari golonganku, kata Nabi SAW. Bayangkan. Subhanallah. Makanya kata Rasulullah SAW, kalaulah seandainya kalian kaum laki-laki ini tergoda oleh orang di luar sana, apa kata Nabi? Farji ila baiti, kembali segera ke rumahnya. Begitu Islam menjaga kita, begitu Islam menutup celah-celah keburukan bagi kita, kembali ke rumahnya. Dan itulah sunnah Nabi SAW, agar kita selamat dari fahisyah. Maka kehidupan generasi awal dari umat ini, mereka adalah orang-orang yang bersih dan orang-orang yang terselamatkan dan orang-orang yang bersemangat di dalam menjaga kemuliaan keluarganya. Ikhwafillah rahimakumullah. Nah, ayat yang ke-30 ini tentang apa, Bu? Tentang apa? Tentang kesucian dan kehormatan keluarga. Tekankan ini seluruh anak-anak kita, seluruh pasangan kita menjaga. Sebelum kita berbicara tentang profesi pekerjaan, tekankan yang satu ini, nak. Jangan sampai kita mendekati perbuatan ini, apalagi melakukan. Maka tutup celah. Tidak boleh sembarangan orang di chat, tidak sembarangan orangan dikirim melalui DM dan seterusnya. Nah, kita harus menjaga diri, membatasi diri. Apalagi seorang istri, seorang perempuan sangat lemah. Maka kita masuk kepada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-31. Nah, ayat 31 ini Allah katakan, wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang taat di antara kalian kepada Allah, kepada Rasulnya dan beramal saleh, nu'tiha ajraha marrataini, maka kami berikan pahalanya 2 kali lipat. 2 kali lipat. Wa atatna laha rizqan karima, dan Allah berikan kepadanya pahala yang mulia, atau rizki, pahala, kemudian rizki yang mulia. Bayangkan, ya Allah. Maka itu yang ayat yang ke-31 ini berbicara tentang kesolehan keluarga. Apa, Bu? Tentang kesolehan keluarga. Di sini dipesankan oleh Allah bahwa siapa di antara istri-istri Nabi ini yang taat kepada Allah, yang tunduk kepada Allah dan kepada Rasulnya, dan beramal saleh tentang kesolehan, maka keluarga yang samawa itu keluarga yang dibangun dengan kesolehan. Istrinya taat, istrinya patuh, istrinya menjadi orang yang baik. Maka subhanallah, seorang istri yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan beramal saleh, maka itu dia telah membuka pintu-pintu kebaikan. Maka di sini Allah berikan padanya pahala 2 kali lipat, Allah lipat gandakan, dan Allah berikan kepadanya rezeki yang mulia. Para ulama mengatakan, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, ketaatan seorang istri itu membuka pintu rezeki suami. Dari ayat ini nih, bukan hanya pahala yang Allah berikan kepada istri yang taat, tetapi wa'atatna laha rizqan karima. Maka istri yang taat kepada Allah membuka pintu-pintu rezeki, membuka keran-keran rezeki. Maka subhanallah, ketaatan itu akan membuka pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu rezeki kita. Makanya Nabi kita SAW suruh kita untuk menikahi wanita yang salihah. Tunkahul mar'atu li arba',
nikahi wanita karena 4 hal. Li jamaliha, walimaliha, walinasabiha, walidiniha fasfar bidzatid din. Nikahi dia karena agamanya, karena itu akan membuat kalian beruntung. Jelas di sini. Ayat yang ke-31 tentang apa tadi? Tentang kesolehan. Membangun keluarga salawat itu keluarga yang saleh, yang taat kepada Allah, yang tunduk kepada Rasulnya, dan melakukan amal saleh. Amal saleh itu banyak ya. Amal saleh itu banyak ya. Puasa, salat, semuanya yang namanya amal saleh masuk ke dalamnya. Nah, inilah ciri tentang keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mesti kita amalkan dalam kehidupan kita ini. Makanya keluarga ini tidak hanya berumah tangga ini tidak hanya ya kita menikah, ya pasangan itu tidak hanya sama-sama menandatangani surat pernikahan, duduk di pelamin, kemudian seatap tapi tidak sejiwa. Tidak begitu. Ya, bahwa kita membangun orientasi kita Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat. Kemudian di pagar keluarga kita ini jangan sampai melakukan satu perbuatan yang keji yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Kemudian buktikan cinta kepada Allah dan Rasul dan kepada yaumil akhir itu dengan apa? Dengan al-qunut, dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, dan dibuktikan dengan amal saleh. Inilah poin yang ketiga, sebuah kesolehan keluarga itu harus dibangun kalau ingin keluarganya samawa. Baik. Ikhwah fillah rahimakumullah. Ya. Lalu kemudian ayat yang ke-32. Ya nisa an-nabi. Masih ini khitab untuk Nabi. Ya. Ya nisa an-nabi. Ini Allah panggil, wahai istri-istri Nabi. Lastunna ka ahadim minan nisa. Nah, tentu ini pesannya. Kalian ini tentulah tidak sama dengan wanita-wanita lain. Lastunna ka ahadim minan nisa ini taqaitunna. Kalian ini bukanlah seperti wanita-wanita lain kalau kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala takhda'na bil qawli falyatma' alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa. Ya Pak. Ini ayat bicara tentang bagaimana sosial keluarga. Berpesan khususnya untuk kaum wanita. Allah katakan kepada istri-istri Nabi, kalian ini bukan wanita sembarangan. Kalian ini bukan wanita seperti wanita pada umumnya. Kalau kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah berpesan, ini cara bagaimana seorang wanita hidup bersosial dengan masyarakat. Apa pesan Allah? Fala takhda'na bil qaul. Kalau bicara itu jangan mendayu-dayu. Bu, ini Allah yang berpesan. Fala takhda'na bil qaul. Kalau bicara jangan mendayu-dayu. Kalau bicara itu jangan memancing apa ya? Membuat orang tergoda. Kenapa? Apa kata Allah? Fayatma'alladzi fi qalbihi marad. Orang kalau mendengarkan suara perempuan lalu di hatinya ada penyakit, sudah itu akan menjadi celah. Makanya sebagian ulama mengatakan suara perempuan itu adalah aurat. Nah, boleh terlalu banyak bicara. Kalau bicara dengan orang, misalnya nih, ibu-ibu yang misalnya berinteraksi terlalu banyak di luar dengan pekerjaan-pekerjaan, bicara dengan kaum laki-laki itu seperlunya. Apalagi di toko, boleh belanja? Boleh, silakan. Menawar? Boleh. Makanya jangan membuka diri dengan selebar-lebarnya kalau bicara dengan orang dengan suara yang ya. Ibu paham ya ayat ini? Kalau bicara dengan orang itu bicara dengan sewajarnya, normallah bicara begitu. Makanya kalau suara perempuan ini kan di sebagian ulama mengatakan itu aurat. Kenapa? Kalau dengar suara perempuan, kalau ada orang di hatinya penyakit sudah, maka itu akan menjadi celah untuk ya merusak perempuan itu. Maka pesan Allah, wa qulna
qaulan ma'rufa, maka katakanlah oleh kalian perkataan-perkataan yang baik. Ini tentang sosial. Ibu kalau di masyarakat ya bergaul dengan orang-orang ya begitu. Cara bicaranya ya normal saja, yang wajar-wajar saja. Kalau bicara dengan suami semenit pun tak sampai. Tapi kalau bicara dengan orang sana, luar sana, berjam-jam kalau nelpon. Iya Pak. Ini terbalik. Bicara dengan anak-anaknya marah saja. Tapi kalau bicara dengan kawan sana, Masya Allah tabarakallah, lama dan sangat riang gembira. Tidak. Maka ayat ini bicara tentang sosial keluarga, bagaimana kita bersosialisasi di masyarakat kita. Bagaimana ya kita harus berinteraksi dengan orang lain. Baik. Lanjut nih Pak Ahmad. Sedikit lagi. Ada pertanyaan Bu tentang ayat ini? Silakan. Kita biar saya tidak mau ya nanti pulang nggak ada ilmunya gitu. Duduk kita 40 menit di sini, pulang tanpa ada yang kita bawa. Ada yang tanyakan Bu? Udah paham nampaknya ya? Alhamdulillah. Oke? Kita ulang sedikit lagi. Ayat yang ke-32 ini bicara tentang apa tadi? Itu tidak paham nampaknya. Tentang bagaimana bersosialisasi, khususnya dalam interaksi berbicara. Ibu-ibu, wa qulna qaulan ma'rufa, katakanlah ucapan yang baik-baik saja. Jangan katakan kalimat-kalimat yang tidak bagus, ya, kalimat-kalimat yang mengandung unsur dosa. Apalagi kalau berbicara di luar ya sana yang bukan mahram, maka jangan berbicara dengan bahasa yang mendayu-dayu. Jangan bahasa yang menggoda, karena itu akan menjadi celah bagi orang yang di hatinya ada penyakit untuk mengerjakannya, untuk ya menggodanya, mungkin merusaknya dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Ayat yang keberapa lagi? 33. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Oke. Ayat ini berpesan tentang pembagian tugas keluarga. Pembagian tugas bagaimana? Wa qarna fi buyutikunna, maka kalian kaum wanita jaga rumah kalian, jaga benteng kalian, jaga keluarganya. Masya Allah, ayat ini berbicara tentang pembagian tugas. Bu, Ustaz kami tidak boleh bekerja. Boleh bekerja? Boleh. Silakan kalau mau. Tapi ayat ini memberikan kepada kita satu panduan, hukum asal seorang wanita adalah menjaga bentengnya. Bentengnya wanita mana? Mall? Kantor? Rumahnya? Pasar? Enggak, rumahnya. Benteng itu kalau tidak dijaga, diserang oleh musuh, hancur semua pasukan. Maka tugas pokok menjaga benteng adalah istrinya. Wa qarna fi buyutikunna, kata Allah. Ini pesan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan kalian berpakaian seperti pakaian wanita jahiliyah. Contoh pakaian wanita jahiliyah itu apa? Tidak menutup aurat. Dulu mereka banyak, kalau buka tafsir tuh mereka banyak ciri-cirinya. Kalau keluar buka jilbab atau pakai kerudung, ya kerudung apa namanya itu? Kerudung asal-asalan saja, tutup dengan sempurna badannya, tutup auratnya, tutup semua badannya. Ustaz, kalau jemur kain belakang rumah, naam, semuanya. Kemanapun kita tutup aurat dengan sempurna. Ya. Wa aqimnas shalah,
dirikan salat, wa atina zakat, dan bayarkan zakat, wa atina Allah wa rasulah, taati Allah dan Rasulnya. Beginilah pesan Allah kepada kaum wanita. Kalaupun di rumah Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, kaum wanita dirikan salat, bayarkan zakat, taat kepada Allah dan Rasulnya. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirukum tathira. Ikhwatul kiram rahimakumullah. Maka ayat yang ke-33 ini tentang tugas, ya, tugas yang seharusnya. Makanya ibu-ibu kalau bekerja pergi pagi pulang sore, di saat buka pintu rumah dua cuma status ibu, walaupun di luar sana pejabat ya memiliki kedudukan yang tinggi. Kalau sudah sampai di rumah, masuk ke rumah buka pintu, dua status yang ibu sandang. Pertama apa? Istri bagi suami. Yang kedua, ibu bagi anak. Tinggalkan seluruh beban di luar sana itu. Kalaulah seandainya ibu-ibu sampai di rumah dengan suami sama-sama bekerja, misalnya, Dek, mintakan abang air hangat. Ambil dengan, walaupun ibu capek, karena ini sudah ruangnya rumah. Dek, buatkan air hangat, buatkan teh, buatkan kopi, buatkan walaupun memang lelah, walaupun capek. Jangan dibawa jabatannya, jangan dibawa tugasnya di luar itu. Ambil aja bang, sama-sama capek kita sore ini pulang. Karena kalimat itu merendahkan suami. Dan kalaulah seandainya ibu meninggal, suami tidak ridha, makanya kunci surga itu mudah bagi seorang istri. Apa? Ridha suami. Kalau suaminya ridha, meninggal dunia dia, maka Nabi mengatakan surga baginya. Tapi jangan sesering ditanyakan, Bang ridho bang? Oh ridho. Kalau adik mati ya bang ridho? Oh ridho sekali kan. Jangan begitu ya. Artinya buktikan ridha itu dengan bagaimana kita membuat suami kita ridha, gitu kan? Dengan melayani dengan cara yang baik. Maka Nabi SAW sampai mengatakan, ibu, kalaulah seandainya manusia boleh sujud kepada manusia, apa kata Nabi? Maka itu bukan perkataan manusia biasa, itu Rasulullah SAW yang mengatakan. Itu Rasulullah SAW mengatakan, menunjukkan kedudukan suami yang paling tinggi dalam kehidupan keluarga kita. Oke ya. Ini ayat yang ke-33, bahwa pesan Allah tentang pembagian tugas. Memang rumah itu wilayah perempuan, ya. Tapi sekali lagi, tidak berarti di dalam kehidupan rumah tangga ini laki-laki tidak boleh ya membantu istrinya. Sangat terbuka pintu, karena Nabi SAW pun disebutkan ketika ditanya oleh para sahabat tentang Rasul di rumah, apa kata ibunda kita Aisyah, istri Nabi Aisyah menceritakan, Rasul itu kalau di rumah altafun nas, orang paling lembut, wa arhamun nas, orang yang paling penyayang, dan bahkan mengerjakan pekerjaan rumah, sebagian pekerjaan rumah yang bisa dia lakukan. Ini menunjukkan kita saling ya pengertian dan saling kerjasama. Ikhwatal kiramkumullah. Ayat yang terakhir, wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah innallaha kana latifan khabira. Ini disuruh Allah untuk menyampaikan apa yang ya dibacakan di rumah kalian dari ayat Allah dan hadis-hadis Nabi SAW, maka sampaikan. Maka di rumah kita, kalau ingin rumah samawa, lebih akrab dengan ayat-ayat Allah daripada ayat-ayat syaitan. Ayat syaitan itu apa? Nyanyian. Iya, itu ayat-ayat syaitan, bukan ayat-ayat Allah itu. Hidupkan di rumah kita Al-Quranul Karim, ya. Terutama kita dulu ngaji, kita di rumah kita, suami ngaji, istri ngaji, baca Al-Quran, anak baca Al-Quran rumahnya. Ini rumah mulai dari subuh sampai malam yang didengar hanya ya televisi, kemudian tontonan, berita, ya musik, nyanyian. Di samawa apa yang akan didapat? Tidak ada sentuhan ayat Al-Quran, tidak ada sentuhan ayat-ayat Allah, hadis Nabi. Maka di rumah orang yang samawa dekat dan akrab dengan ayat-ayat Allah. Baik. Itu poin yang bisa kita bahas pagi ini. Kita simpulkan
biar ada ilmu yang kita bawa pulang. Pertama, ayat yang ke-28 sampai 29 itu pesannya tentang apa? Nah, lupa. Tak ada lagi ingat. Saya ulangi. Ayat 29 sampai 28 sampai 29 itu pesannya tentang apa? Tentang orientasi keluarga. Di keluarga samawa itu kan keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Nah, seperti apa modelnya? Tidak ada model yang paling afdal melainkan keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka di dalam ayat yang 28 ini, ayat ini berbicara tentang sebuah orientasi. Kalau ingin samawa, Pak, bahasanya ingin keluarganya samawa, orientasinya harus diperbaiki. Kalau selama ini duniawi materi saja, maka 3 orientasi ini mesti ada pada keluarga itu. Pertama apa orientasinya? Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, dan berbekal diri untuk kehidupan akhirat. Oke. 1. Yang kedua, ayat 30. Pesannya tentang apa? Menjaga kesucian, menjaga kehormatan keluarga ini. Keluarga samawa itu mesti menutup celah-celah yang membuat rusak kehormatan keluarga kita ini. Bergaul dengan bukan mahram itu harus dibatasi. Ya, celah-celah yang membuat kita rusak, rumah tangga kita rusak, mesti ditutup. Baik, ayat yang ke-31 bicara tentang apa itu? Tentang kesolehan keluarga. Keluarga samawa itu, Pak, memang keluarga yang taat, keluarga yang cinta Allah dan Rasul, keluarga yang memang di dalamnya hidup kebaikan-kebaikan itu menjadi warna kehidupan keluarga ini. Orang baik, peduli, ya, tidak hidup infiradi, ya, tidak hidup hanya di diri dia dan keluarganya. Baik, tentang kesolehan keluarga. Yang keempat, tentang apa itu? Ayat 32 itu? Naam, tentang sosialisasi keluarga. Bagaimana seorang istri harus bergaul di luar sana? Kalau bicara dengan orang yang bukan mahramnya, jangan bicara dengan gaya bahasa yang mendayu-dayu. Bu ya? Bu, kalau bicara dengan orang yang bukan mahram, biasa saja, sewajarnya saja. Oke? Yang kelima apa? Tentang pembagian tugas keluarganya. Ya, yang perempuan di mana tugasnya? Menjaga bentengnya di rumah, dan kemudian ditambah lagi kalau dia berpakaian dengan sempurna secara syar'i. Ibu tahu nggak cara pakaian syar'i itu ada 3 syaratnya. 1, bahan bajunya tidak tipis. Kalau ibu beli baju, cari bahan baju yang tebal, tidak transparan. Yang kedua, baju yang dipakai tidak ketat, tidak sempit. Orang sudah umur 40 tahun pakai baju anak gadis 20 tahun. Macam mana bentuknya? Ya kan? Gak wajar itu. Oke. Yang ketiga apa? Tidak ada belahan yang membuat auratnya terbuka. Orang pakai rok dalam, Bu, ya, tapi belahannya sampai banyak. Ada orang banyak baju hari ini kurang, banyak orang kaya itu kurang bahan bajunya, ya, kurang bahan, tidak sempurna ditutup auratnya. Oke, tentang tugas dan cara berpakaian. Maka oleh karenanya tutup dengan syar'i, dengan pakaian syar'i, tutup, beli bahan yang tebal, bajunya longgar, dan tidak ada belahan yang bisa membuka auratnya. Yang terakhir, keluarga samawa itu mestilah keluarga yang memang dekat akrab dengan ayat-ayat Allah. Di rumahnya dibaca Al-Quran. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Dipelajari ayat-ayat Allah, dipelajari hadis Nabi SAW, dipahami hadis ini, ayat ini berdasarkan pemahaman para generasi awal umat ini. Begitulah kita hidup ini. Bukan hari-hari makan, minum, tidur, kemudian kita liburan ke sana, belanja ini.
Ya kalau hanya hidupnya begitu, mana ada arti dalam kehidupan dunia ini. Padahal Allah sudah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bangunlah keluarga ini sebagaimana Nabi kita membangun keluarganya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua. Dan terakhir saya katakan sekali lagi, keluarga samawa bukan berarti keluarga yang tidak ada masalah. Ibu, jangan sampai Ustaz, keluarga samawa itu apakah keluarga yang tidak ada masalah? Tidak. Keluarga akan terus ada masalahnya. Ya, tidak mungkin kita ini tidak ada masalah karena kita ini berpasangan itu kan tadi tidak ada yang sama. Ya, dari latar belakang yang berbeda, pendidikan berbeda, ekonomi berbeda, ya, budaya berbeda, lalu kita disatukan Allah dengan satu ikatan, ya. Maka yang terpenting bila mana terjadi konflik masalah, kita bisa kembali kepada ilmu yang telah Allah sampaikan dan Nabi SAW ajarkan kepada kita. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan enggak? Enggak ada? Cukup? Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara